adik-adik, kembali lagi dengan Miss VB. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Langsung saja, bentuk aljabar. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir Pak Erik. Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Thohir, "Ya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik, beli apa?" Jawab Pak Erik, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dari percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir terjadi. Dari percakapan itu, Pak Thohir menyatakan langsung dalam kardus buku. Nah, Pak Thohir beli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik 5 buku tulis. Jadi untuk dalam bentuk aljabarnya, Pak Thohir nyatakan dengan 2x tambah 3. X menyatakan kardus yang belum diketahui dan Pak Erik 5 buku. Nah, simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Untuk X bisa mewakili sembarang bilangan. Contohnya misalnya untuk 2x tambah 3. Simbol X menyatakan banyaknya buku dalam kardus. Kita masih belum tahu kan berapa buku dalam satu kardus. Misalkan X atau di dalam satu kardus adalah 10 buku. Berarti jadi X sama dengan 10, maka 2x tambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3 sama dengan 20 tambah 3 sama dengan 23. Nah, ilustrasinya X sama dengan 10, maka dalam satu kardus sama dengan 10 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan jika ada satu kardus lagi, maka isinya ada 10 buku. Jadi untuk 2 kardus total bukunya ada 20 dan ditambah 3 buku lagi menjadi 23 buku. X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan. Misalnya 2x tambah 3. Nah, jika x-nya sama dengan 14, maka 2x tambah 3 sama dengan 2 dikali 14 tambah 3 menjadi 28 ditambah 3 sama dengan 31. Maka dengan ilustrasinya, dalam satu kardus sama dengan 14 buku. Ada 14 buku dan ditambah lagi satu kardus lagi yang berisi 14 buku. 14 buku. Oke, baik. Jadi dalam 2 kardus ada 28 buku ditambah dengan 3 buku menjadi 31 buku. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa nilai pada bentuk aljabar di atas tergantung pada nilai X. Kalau X sama dengan 10, maka bentuk aljabar di atas menjadi 2x tambah 3 sama dengan 23. Dan jika X sama dengan 14, maka bentuk aljabar di atas menjadi 2x tambah 3 sama dengan 31. Nah, sampai sini paham kan adik-adik? Nah, dari cerita sebelumnya, 2x tambah 3 merupakan bentuk aljabar. Nah, unsur-unsur dalam bentuk aljabar ada suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Jadi seperti apa itu unsur-unsur dalam bentuk aljabar? Nah, coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar 2x tambah 3. 2x itu merupakan suku dan 3 merupakan suku. Nah, jadi untuk memisahkan kedua suku tersebut bisa dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. 2x tambah 3 tersebut suku 2 atau binomial. Nah, kalau misalnya bentuk aljabar terdiri dari satu suku, misalnya x, 2, dan 2x disebut suku 1 atau monomial. Terus, jika bentuk aljabarnya mempunyai 3 suku, misalnya 2x tambah 3y tambah 7 disebut trinomial atau suku 3.
Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Contohnya 2x tambah 9 tambah 5x tambah 2. Untuk aljabar seperti 9a tambah 3ab tambah 7b tambah 12a dikurang 6ab dikurang 2b. Variabel dan konstanta, coba adik-adik perhatikan bentuk aljabar berikut ini. 2x tambah 3. 2 sebagai koefisien dan x sebagai variabel, 3 sebagai konstanta. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa koefisien merupakan angka yang ada di depan variabel, dan variabel merupakan simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, atau X, Y, Z, dan seterusnya. Contoh ini kita gunakan variabel X. Kemudian konstanta merupakan angka yang tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Nah, untuk lebih memahami lagi apa itu koefisien, variabel, konstanta, coba adik-adik perhatikan contoh soal berikut. Soal yang pertama, tentukanlah suku koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. Nah, untuk nomor 1 min 5x. Nah, bentuk aljabar dari minus 5x adalah monomial atau suku 1. Nah, dari minus 5x itu merupakan suku. Nah, perlu adik-adik ketahui jika bentuk aljabarnya bernilai negatif, maka diikut sertakan minus 5x. Nah, minus 5 itu disebut sebagai koefisien dan x sebagai variabel. Dan untuk konstantanya tidak ada ya adik-adik, maka kita lanjutkan ke soal nomor 2. 12y dikurang 2. Ini merupakan suku bentuk aljabar suku kedua atau binomial. Suku-sukunya yaitu 12y dan negatif 2. 12 disebut sebagai koefisien, y sebagai variabel, dan 2 atau negatif 2 sebagai konstanta. Kenapa bernilai negatif 2? Karena seperti Miss jelaskan sebelumnya, jika sukunya bernilai negatif, maka negatifnya diikut sertakan, sehingga konstantanya bernilai negatif 2. Sini adik-adik sudah paham ya? Kalau tidak bisa diulang videonya. Lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Negatif x tambah x kuadrat tambah 5. Ini merupakan suku ketiga atau trinomial. Suku-sukunya ada negatif x tambah x pangkat 2 tambah 5. Nah, minus x sebagai koefisien, minnya Miss ulangi, koefisien dari min x adalah min 1 dan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa untuk negatif 1 sama positif 1 sudah disepakati, tidak perlu ditulis lagi. Ini jika koefisiennya min x, maka koefisiennya itu minus 1, dan jika koefisiennya x, maka koefisiennya itu 1. Tapi untuk 1 dan minus 1-nya tidak perlu ditulis lagi, cukup min x dan x. Dan untuk variabelnya ada x dan x kuadrat, dan konstantanya ada 5. Karena 5 tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri. Nah, lanjut kita ke contoh soal nomor 4. 10x kuadrat dikurang 2x tambah y kurang 1. Nah, bentuk aljabar dari soal ini merupakan bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku atau disebut polinomial, yang terdiri dari 10x kuadrat dikurang 2x tambah y kurang 1. Nah, untuk koefisiennya kita perhatikan angka yang ada variabelnya. Nah, angka yang ada variabelnya di depan, maka itu disebut sebagai koefisien. Koefisiennya itu ada 10, negatif 2, dan positif 1. Selanjutnya variabel. Kita lihat hurufnya aja ya adik-adik, ada x kuadrat, x sama y. Nah, untuk konstantanya adalah minus 1 karena dia tidak mempunyai variabel atau berdiri sendiri.
Adik, jadi perlu diingat bahwa koefisien dan konstanta nilai negatifnya diikut sertakan, sedangkan variabel hanya hurufnya saja, nilai negatifnya tidak diikut sertakan. Sampai sini paham kan? Nah, jadi di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut. Akan tetapi mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan karung beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk, dan lain-lain. Untuk lebih memahami bentuk-bentuk aljabar, mari kita menyimak bentuk-bentuk aljabar berikut. Nah, dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Misalkan X menyatakan banyak bola dalam satu kotak dan Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Nah, di sini ada 2 bola, berarti 2 dan 2 tabung, berarti Y tambah Y atau 2Y, dan 2 kotak. X tambah X atau 2X. Oke, nah di sini ada 2 tabung dan 4 bola. Maka bentuk aljabarnya menjadi 2X tambah 4, dan di sini ada 2 kotak, 4 bola dan 1 tabung. Nah, bentuk aljabarnya menjadi 2X ditambah Y 1 tabung dan 4 bola. Dan jika ada 2 kotak, 3 tabung dan 6 bola, maka bentuk aljabarnya menjadi 2X ditambah 3Y ditambah 6. Sampai sini adik-adik paham kan? Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita isi bentuk aljabar berikut. Diketahui ada 3 kotak, 4 tabung, dan 8 bola. Maka bentuk aljabarnya menjadi 3 kotak sama dengan 3X dan 4 tabung menjadi 4Y dan ada 8 bola. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.